Masih mengkaji tentang macam-macam najis. Yang ke-12 adalah khamar. Khamar ini adalah minuman yang memabukkan. Khamar atau di dalam pasal 1 Konon Aceh nomor 6 tahun 2014 angka 21, khamar itu diartikan sebagai minuman yang memabukkan dan atau mengandung alkohol di atas 2%. Itu kalau pengertian khamar menurut Konon Aceh. Kita tidak meragukan bahwa khamar ini adalah haram. Khamar ini haram. Dilarang meminum khamar ini. Satu-satunya wilayah di Indonesia yang secara tegas melarang khamar dan menjadikannya sebagai perbuatan pidana hanya di Aceh. Adapun wilayah yang lain, mohon maaf, Indonesia kita belum ada satu undang-undang pun yang melarang khamar. Hanya ada aturan yang mengatur penjualan minuman keras yang diperbolehkan di misalnya hotel bintang 5 dan lain sebagainya. Ketika itu dijual tidak sesuai dengan aturan, maka pelanggarannya itu adalah karena tidak sesuai, menjual itu tidak pada tempatnya. Nah, maka kita tidak meragukan bahwa khamar ini adalah haram. Bahkan ancaman pidananya pun adalah hudud, bukan ta'zir. Kita mengenal ada istilah hudud, ada istilah ta'zir. Hudud itu adalah jenis hukuman atau ukubat yang tidak bisa diganti. Kenapa tidak bisa diganti? Karena jenis hukumnya sudah jelas dalam nas, dalam Al-Quran atau hadis. Termasuk khamar. Khamar ini sudah jelas dalam hadis bahwa hudud ancamannya adalah ada yang bilang 80 kali cambuk, ada yang bilang 40 kali cambuk. Dua-duanya benar karena dua-duanya ada landasan hadis. Tapi jumhur ulama Syafi'iyah mengambil pendapat bahwa hududnya itu adalah ancamannya 40 kali cambuk. Dan itulah yang diambil dalam Konon Aceh nomor 6 tahun 2015 bahwa ancaman bagi meminum khamar itu adalah 40 kali cambuk, tidak bisa diganti dengan penjara atau denda, karena itu hudud. Nah, sekarang pertanyaannya yang akan kita bahas dalam pagi ini, apakah dengan haramnya khamar itu menjadi najis? Apakah haramnya meminum alkohol menjadikan alkohol itu najis? Nah, kita akan bahas pagi ini. Kita bahas secara perlahan tadi. Bagaimana sebetulnya tentang yang tadi? Wahia najasatun inda jumhuril ulama. Khamar itu najis menurut pendapat jumhur ulama. Jadi jumhur ulama berpendapat bahwa khamr itu najis. Dasarnya liqaulillahi ta'ala, karena firman Allah Subhanahu wa ta'ala, innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitan. Ini dasarnya firman Allah, yang artinya bahwasanya khamr dan judi dan ansab itu adalah memberikan sesajen. Kalau bahasa Jawa sesajen, sama di sini sesajen juga ya. Persembahan untuk berhala sesajen juga namanya. Sesajen untuk berhala. Azlam itu mengundi nasib dengan panah. Itu adalah rizun, perbuatan keji min amali syaitan, merupakan amalnya syaitan, perbuatannya syaitan. Nah, kata rizun ini maknahu an-najsu. Makna dari rizun di situ adalah najis.
Jadi jumhur ulama berpendapat bahwasanya khamr itu adalah najis, dasarnya adalah ayat ini. Jadi rijsun itu dimaknai sebagai najis. Nah, tetapi apakah hanya itu saja pendapat ulama? Wa dhahabat ta'ifatun ilal qawli bitahharati. Kemudian ada sekelompok ulama yang lain yang berpendapat bahwasanya khamr itu adalah suci. Dan Said Sabiq termasuk yang berpendapat di kelompok yang kedua ini. Jadi Said Sabiq dia menjelaskan posisi dia. Ketika pendapat ulama jumhur mengatakan bahwa itu adalah haram, dia dahulukan pendapat jumhur itu. Kemudian dia memposisikan pendapatnya di belakang. Ini etika dalam ilmu, ya, harus kita ikuti juga seperti itu. Nah, jadi ada sekelompok ulama lain yang mengatakan bahwa khamr itu adalah suci. Apa dasar argumentasinya? Wa hamalu ar-rijsa fil ayati ala rijsil ma'nawi. Kenapa? Karena sekelompok ulama itu berpendapat bahwasanya yang disebut rijsun atau najis dalam ayat itu adalah najis maknawi, bukan najis hissi. Sudah pernah kita bahas sebelumnya tentang najis maknawi dan najis hissi itu, ya. Nah, jadi menurut ulama yang memperdapat bahwa khamr itu adalah suci, menurut mereka, beliau bahwasanya rizun di situ adalah bukan lafzi, bukan isim, tapi maknawi. Jadi najis secara maknawi. Li'anna lafdha rizun khabarun anil khamri wa ma'udifa 'alaiha. Karena, nah ini kita sedikit membahas tentang sisi tata bahasa, grammar, nahwu. Lihat, lafaz rijsun dalam ayat itu merupakan khobar dari khamr. Jadi rijsun itu adalah khobar dari khamr dan lafaz-lafaz yang diatafkan kepada khamr. Nah, dulu kita ketika mengkaji jurumiyah, ya, saya masih ingat itu. Huruf ataf itu kan ada 10, ya. Waw, fa, thumma, au, imma, balla, lakin, hatta. 10. Ataf itu adalah kata sambung. Kata sambung. Nah, jadi rizun itu merupakan khobar dari mubtada, yang mubtada itu tidak bisa terpisahkan. Apa bahasa Inggrisnya? Rizun itu merupakan predikat. Predikat yang subjeknya itu bukan hanya khomer saja, tetapi khomer, kemudian ansab dan azlam. Jadi yang diberikan predikat rizun itu dalam ayat ini bukan hanya khomer, tetapi azlam juga rizun, ansab juga rizun. Itu maksudnya. Karena antara satu lafaz dengan yang beratap kepada lafaz itu tidak dapat dipisahkan satu sama lain dalam ayat ini. Jadi yang najis itu bukan cuma khomer, tetapi memberikan sesajen dan mengundi nasib juga itu sama-sama najis. Oh, maisir juga lewat, ya. Maisir, judi. Ya tadi kelewat ya, judi, maisir. Wa huwa la yusafu bin najasati al-hissiyati qat'an. Jadi khamr itu tidak disifati dengan najis yang bersifat hissi saja, yang bersifat panca indera saja. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, fajtanibur rijsa minal awthan fal awthanu rijsun ma'nawiyyun. Allah berfirman, jauhilah
berharap-berharap, karena itu najis. Nah, berhala itu najis maknawi. La tanjusu min masiha. Kenapa? Karena mengusap berhala tidak menjadikan tangan kita menjadi najis. Kita kembali kepada pembahasannya. Rijsun. Jadi yang rijsun itu apa dalam ayat tadi? Pertama, khamr, minum arak. Kedua, berjudi. Ketiga, memberikan sesajian. Keempat, mengundi nasib. Pertanyaannya, judi misalnya, jenis judinya adalah domino, ya, bukan domino yang kemarin kita Agustus ya. Jadi sesuatu dikatakan judi itu ketika ada unsur taruhan, untung-untungan yang disepakati yang menang mendapatkan taruhan itu. Itulah judi. Jadi kalau hanya sekedar bermain tapi tidak ada taruhannya, itu bukan judi. Nah, tadi kembali lagi, berjudi dengan kartu misalnya. Berjudinya itu adalah najis maknawi, rijsun kan? Apakah kartunya najis? Tidak. Memegang domino itu kita, apakah dominonya najis? Enggak, ya. Juga dengan memberikan sesajian kepada berhala. Diberikan sesajian, minta nomor togel misalnya kan, minta apa tuh, pohon. Disajikannya apa? Daging ayam, telur.